Berjumpa lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa, salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang betapa sulitnya penyintas mental health sembuh dari penyakitnya. Nah, apa sih yang sebenarnya mesti dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan keluarganya? Tentu pengobatan, penyembuhan, pemulihan dari ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dikerjakan oleh pasiennya sendiri. Kenapa? Mari kita bahas. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tentu kesembuhan, pemulihan itu tidak hanya diharapkan oleh pasien sendiri, tapi juga keluarganya, bahkan masyarakat. Kenapa? Karena memang ketika ODGJ atau penyintas mental health ini kambuh dan marah-marah, tentu mengganggu lingkungan, bahkan merusak, mengancam nyawa dirinya, orang lain, dan mengganggu lingkungan banget. Sehingga ya wajar kalau masyarakat ingin ODGJ itu sembuh dan pulih. Nah, cuma persoalannya adalah bahwa terlalu banyak kesulitan yang dialami, yang dijumpai masyarakat. Mestinya apa sih yang bisa dilakukan? Tentu pertama adalah para aparat, khususnya aparat desa, misalnya RT, RW, Kadus, ya, ataupun tokoh agama, tokoh masyarakat, tentu harus mau memahami masalah kesehatan mental atau jiwa itu apa. Kenapa orang bisa mengalami gangguan jiwa? Dan tanda-tandanya itu seperti apa? Kalaupun pernah diobatkan atau dirawat di rumah sakit jiwa, bagaimana cara mengenali dia baik-baik saja atau tidak? Tentu itu sudah semua hampir semua dibahas di dalam channel Yuna Sehat Jiwa ini. Nah, tentu masyarakat ini tentu menjadi pengawas yang baik yang membantu keluarga dari ODGJ ini untuk mengenali apakah ODGJ yang ada di wilayahnya itu baik-baik saja atau tidak. Tentu yang bisa dilakukan masyarakat adalah paling tidak hapus stigma. Ketika menjumpai tentu menyapa dengan ramah, sopan, bersahabat, ya, dan tentu hilangkan label-label yang jelek, misalnya gila, sakit jiwa, gendeng, meres, itu seharusnya dihilangkan. Kalau memang ingin menyebut orang dengan gangguan jiwa ini ya dengan ODGJ, ya, penyintas ODGJ atau penyintas kesehatan mental, ya, atau penderita gangguan jiwa itu lebih sopan daripada menyebut dengan istilahnya sakit jiwa atau gila. Tentu mulai dari masyarakat ini mereka akan nyaman. Yang berikutnya adalah bahwa penyembuhan, pemulihan orang dengan gangguan jiwa itu ya butuh kegiatan, keterlibatan ODGJ di masyarakat, di gotong royong, pengajian, kemudian dia bisa berbelanja di warung, kemudian bahkan dia melakukan kegiatan yang menghasilkan, ya mungkin dia bisa bekerja sebagai buruh, ya sebenarnya itu tergantung dari masyarakat. Kalau keluarganya tidak bisa menyediakan pekerjaan sendiri, ya tentu masyarakat yang harus menyediakan. Daripada kambuh dan mengganggu masyarakat, lebih baik diberi kegiatan. Syukur-syukur dikasih reward atau penghargaan atau apresiasi dari apa yang sudah dilakukan. Nggak harus sesuai dengan UMR, paling tidak kemampuan masyarakat itu. Minimal ODGJ ini bisa berkegiatan secara rutin setiap harinya. Ini akan membuat ODGJ merasa berharga, merasa diakui, dianggap ada, dan dimanusiakan. Sehingga akhirnya ODGJ akan nyaman dan aman. Tidak hanya itu, selain kegiatan, paling tidak masyarakat sekitar rumah mestinya ya harus mengajak bersosialisasi. Kalau ketemu di jalan atau berpapasan, ya bisa menyapa dengan baik. Ya kalaupun misalnya pas menyapa tidak dijawab, ya harus dimaklumi. Mungkin saja dia lagi tidak baik-baik saja atau nggak fokus. Sehingga bukannya diejek atau dihina. Tetapi ya yang penting sudah menyapa. Ketika disapa satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, paling tidak beberapa di antaranya akan fokus dan konsen dan menyaut. Nah, itu untuk melatih sosialisasi, termasuk ketika memang tempat tinggalnya berdekatan dengan ODGJ ini, ketika tidak ada aktivitas yang padat,
Bisa saja masyarakat mendatangi ODGJ ini dan melihat kondisinya. Kalau memang kelihatan dia mondar-mandir, wajahnya tegang, tidak bisa duduk tenang ya, suruh cerita, dengarkan. Jadi pendengar yang baik. Ketika ODGJ ada orang-orang di sekitarnya yang peduli dan mau mendengarkan ceritanya, sudah pasti dia tidak akan segan untuk menceritakan masalah yang membuat dia menjadi bingung. Ya. Nah, selain itu juga tentu masyarakat ini bisa mensupport keluarganya, bahwa keluarga ini nggak sendirian ketika harus menangani ODGJ. Kenapa? Karena kadang kan keluarga juga merasa sendirian, merasa terzolimi karena ketika kegiatan masyarakat kadang-kadang disindir-sindir kalau anaknya sudah gangguan jiwa. Nah ini yang kadang-kadang menambah beban bagi keluarganya. Keluarganya udah jelas kebebanan. Bagaimana tidak ketika ngamuk, ketika dia mengganggu lingkungan, stres nggak bisa tidur, harus jagain ODGJ ini. Setelah pulang sembuh, bukannya diterima di masyarakat, tapi justru mendapatkan yang sebaliknya, menjadi beban tersendiri. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Untuk menangani ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu mestinya tidak hanya tergantung dari yang sakit atau keluarganya, masyarakat pun harus berperan serta. Itu saja kira-kira yang bisa Bang Teh sampaikan. Semoga manfaat dan bisa menginspirasi bagaimana memenuhi hak-hak pasien gangguan jiwa di masyarakat. Sampai ketemu di video berikutnya.